Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam jumpa untuk sobat kami yang tercinta. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan pastinya selalu bahagia dalam segala sesuatu ya. Baik, saya lihat di sini ada wajah Pak Keli ya, sahabat setia kita, Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Keli. Waalaikumsalam. Iya, Mbak salam Magda. sehat selalu. Semangat, semangat. Semangat. Dan hari ini tidak hanya Pak Keli yang akan bersama-sama belajar bersama dengan kita, sobat kami. Jadi saya sampaikan dulu bahwa sobat kami ini merupakan sebuah kependekan dari Sobat Keamanan Informasi. Ini sebutan sayang dari kami ya, tim Kominfo Sandi Kota Yogyakarta untuk semua partisipan yang sudah join pada kesempatan siang hari ini. Selain Pak Keli, tentu saja kita tidak hanya berdua, saya akan bersama dengan 2 orang narasumber yang hari ini juga sudah siap ya dengan ketugasan dan juga keahlian mereka masing-masing. Tapi sebelumnya saya boleh cek dulu. Biar lanjut. Ya, saya boleh cek dulu partisipan yang sudah join di atas 20 orang, boleh kasih Dia dari layar melaporkan masing-masing dengan kondisi existing yang ada. Baik, boleh beri reaction love dari layar masing-masing, tanda kita semangat dan siap untuk memulai acara siang hari ini. Baiklah, sudah ada Pak Eka Indarto, tim dari Infotekno, kemudian ada juga Mas Indra, narasumber kita yang berikutnya ya, bersama dengan kita Mas Indra Haryadi, CEO dari Arufana. Saya mau dengar dulu deh suaranya Mas Indra dan Pak Eka. Selamat siang, Bapak dan Mas berdua. Selamat siang, Mbak Magda. Selamat siang, Mbak. Dan semua rekan-rekan. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, baiklah kalau sudah melihat mereka berdua, sekali rasanya tuh lega hati ini ya. Dan dengan demikian kita akan segera memulai acara ini sampai nanti selesai. Kita akan sama-sama belajar dalam satu program spesial, yaitu Gelar Wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang ke-6 hari ini. Dengan tema Mengenal Metaverse, Era Baru Dunia Digital. Hari ini hari Rabu tanggal 2 November 2022. Kita semua wajib bersyukur karena Tuhan berikan kita kesehatan. Metaverse itu kita rezeki yang melimpah ya. Dan live Zoom kita hari ini ditayangkan secara streaming di YouTube channel Pemkot Jogja. Saya wajib menyapa para pemirsa atau subscriber dari Pemkot Jogja. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dijamin pasti bermanfaat ya. Ilmu, pengalaman, bahkan wawasan yang akan disampaikan oleh para narasumber hari ini pasti sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik khususnya kita yang bergerak di sektor UMKM, para entrepreneur maupun masyarakat umum ya yang menyaksikan tayangan ataupun live Zoom siang hari ini. Baiklah, saya mau buka dengan sebaik pantun untuk pemirsa ataupun partisipan semuanya ya. Pergi ke Semarang membeli kalung mutiara. Sobat kami, selamat datang dalam Gelar Wicara. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membuka kebersamaan kita dengan berdoa. Agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, mari sebentar kita utamakan waktu untuk kita bisa berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa cukup. Baiklah, sebelum saya mempersilahkan Pak Keli selaku Kepala Dinas Kominfo Sandi yang hari ini sudah bersama-sama dengan kita untuk memberikan sambutan, arahan, apresiasi, dan motivasi, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara yang istimewa ini. Acara Gelar Wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang ke-6 ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Sarana Infotekno Mitra Solusi atau yang disingkat dengan SIMS. Dan nantinya
kami harapkan untuk partisipan bisa aktif ya untuk menyampaikan gagasan, pertanyaan, pengalamannya karena akan dipilih 3 orang partisipan yang beruntung mendapatkan hadiah. Hadiah dipersembahkan oleh Bapak Iwan Zainuri, seorang independent IT consultant yang merupakan pembicara Digitalk sesi yang pertama ya. Beliau memberikan sejumlah hadiah untuk nanti dibagikan kepada para partisipan. Untuk sesi ini akan dipilih 3 penanya nantinya ya. Saya minta tolong Mas Indra nanti sebelum kita pungkasi acara ini memilih 3 pemenang. Kemudian kami juga mengundang setiap partisipan untuk follow sosial media dari Kominfosan. Instagramnya adalah @sobatkami, huruf A-nya diganti angka 4 ya, @sobatkami. Silahkan follow Instagram Kominfosan @sobatkami. Follow juga YouTube channel Sobat Kami Channel. Nah, ya. YouTube channel Sobat Kami Channel. Jadi tidak hanya follow YouTube Pemkot Jogja, tapi follow juga YouTube Sobat Kami Channel. Oke, dan nantinya jangan lupa untuk isi link presensi. Kami akan bagikan menjelang pertengahan sampai akhir. Link presensi ini akan ditujukan untuk para partisipan yang selalu membutuhkan atau yang nanti membutuhkan e-sertifikat ya, akan kami kirimkan dengan mengisi link presensi terlebih dahulu, sekaligus sebagai database untuk kami mengundang di Digitalk sesi berikutnya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya akan mempersilahkan Kepala Dinas Persandian dan Telekomunikasi ya atau Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta Bapak Ignatius Trihastono MM untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Magda, rekan-rekan sekalian, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, Mas Indra, dan teman-teman yang sudah bergabung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mbak Magda, tadi saya sudah nyiapkan pantun, tapi kepean saya tak ubek-ubek tak boleh itu nggak ada. Padahal pantunnya sama-sama Semarang, mampir Bandungan saya tadi itu. Ceritanya begitu. Saya tidak bisa cerita banyak tentang metaverse ini karena saya pun ingin banyak mendengarkan nanti mungkin dari Mas Eka atau Mas Indra ya. Tapi yang jelas adalah kami punya ekspektasi semua perkembangan teknologi ini memiliki ungkitan dan membuka opportunity baru agar masyarakat bisa menambah nilai. Mungkin tidak selalu ekonomi, tapi juga kemudian nilai-nilai yang lain. Pada kelas-kelas terdahulu kita banyak bicara terkait dengan peluang-peluang ekonomi, aktivitas produktif dengan berbasis digital. Referensi saya tentang metaverse itu lebih pada konteks satu teknologi baru ya, ketika kita dulu awal hanya bisa percakapan begitu, kemudian dipilah ada teks. Dulu saya pernah punya alat yang kayak hanya SMS saja, paging atau apa namanya itu. Duing tak tunggu ini misalnya. Kemudian meningkat lagi suara dan SMS serta data, tapi belum begitu kapasitasnya belum begitu gede. Kemudian tentang data, video, kemudian data. Berikutnya adalah kecepatan tentang bahkan itu terdelivery secara cepat, gitu ya. Kemudian kapasitas data menjadi lebih lebar, bahkan kemudian kalau kita bicara pada view begitu, kita bisa membangun diri dalam bentuk hologram begitu, citra sekian dimensi. Nah di metaverse ini gambarannya mungkin seperti kita kalau kemudian di satu dunia maya itu kerumunan begitu, kita tidak melihat layar, tapi kita seolah-olah experience itu merasa berasa dalam satu kerumunan begitu, dengan noise-nya, dengan view-nya dan lain. Ya nggak mungkin baunya nggak mungkin. Misalnya kita di warung sate gitu, bau satenya atau kambing dibakar itu enggak. Pertanyaannya mungkin untuk Mas Indra dan Mas Eka adalah peluang-peluang apa sih yang kemudian bisa kita optimalkan melalui teknologi itu? Ya tentunya sebagai insan digital kita tidak ingin bahwa kita itu selalu hanya sekedar menjadi penikmat berbayar. Kalau dalam konteks relasi global adalah sekedar pasar saja. Karena apapun itu, produk apapun itu di Indonesia itu pasti laku. Kenapa kemudian Indonesia itu bukan menjadi raja produksi tapi raja pasar? Karena produk apapun pasti laku di Indonesia. Jadi varian produk yang paling banyak itu adanya di Indonesia. Sampai wajan pun dari Cina pun masuk ke Indonesia. Wajan, ketel,
Yang belum ada kualigraba itu tetap dipegang lisensinya oleh Kasongan. Kan begitu. Nah, diskusi ini kami berharap nanti bisa dikenalkan tidak hanya sekedar teknologinya, bahwa kita semakin wow begitu, semakin terengah tidak. Tetapi ada kesempatan di sana kita untuk kemudian masuk. Misalnya kita harus jujur misalnya, oh ternyata di sana itu membuka kemudian industri kontennya misalnya. Karena yang paling menarik adalah industri konten. Misalnya kemudian membawa para yang menggunakan ini masuk ke ketika masih perang Diponegoro misalnya, kemudian kita seolah-olah ada di dalamnya. Artinya kan industri konten ini yang kemudian akan bisa diberi kesempatan untuk masuk di sana. Nah, bicara pada aktivitas kreatif, kemudian bicara pada industri konten ini adalah bicara pada level yang cukup tinggi, bukan level-level pemanfaat ataupun pemanfaat ceruk dari potensi ini, tidak. Tapi benar-benar sudah menjadi pemain. Sama seperti kita kemudian tidak sekedar bicara menjadi distributor film atau kemudian penonton film, tapi pembuat film ini luar biasa memerlukan pemahaman yang lebih daripada sekedar yang membuat. Nah, ini kan masih meraba-raba. Nah, saya kira itu Mbak Magda, saya membuka diskusi ini dengan satu pertanyaan tadi tentang seberapa jauh kemudian metaverse ini bisa memberikan opportunity bagi warga masyarakat sehingga nantinya mereka tidak hanya sekedar menjadi penikmat, kemudian kita menjadi ditasbihkan menjadi community pasar yang paling besar dunia dan paling lahap kemudian mengkonsumsi semua produk digital. Terima kasih. Mengatakan Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kli untuk sambutan dan semangatnya. Titik cile ora iso meneng, ketemu Pak Kli atiku seneng. Tepuk tangan buat Pak Kli. Aduh, jadi semangat ya siang hari ini. Baiklah, Mas Indra, Pak Eka, Pak Kli, dan juga sobat kami semuanya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu urutan acara kita ya, yang hanya sebentar banget tapi powerful alias bermanfaatnya maksimal. Jadi setelah kita menyimak sambutan dari Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Triharsono MM tadi, sesaat ini kita akan menyimak paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Indra Haryadi. Mas Indra Haryadi, saya kenalin sedikit, nanti beliau kenalan lebih banyak. Beliau adalah CEO Arufana. Apa itu Arufana? Nanti boleh nanya langsung. Kemudian karena hari ini kita belajar tentang metaverse, kira-kira hal-hal apa saja yang penting untuk kita pelajari mengenai metaverse? Kita juga bakal belajar dari Mas Indra, gimana sih sampai hari ini metaverse berkembang? Bisakah ini dihentikan? Kemudian apakah peluang untuk karir dan juga penggiat UMKM ini seperti apa ke depannya, termasuk kita nanya bagaimana sih memanfaatkan kecanggihan atau kekinian ini ya metaverse ini untuk mendukung keseharian dan aktivitas kita supaya lebih produktif dan lebih berdampak gitu ya. Nanti kita akan tanya ke Mas Indra mengenai hal-hal tersebut. Kemudian pembicara kita yang kedua ya adalah Bapak Eka Indarto. Bapak Eka Indarto ini adalah trainer UMKM digital dari Infotekno. Beliau banyak sekali punya pengalaman-pengalaman yang berharga dan menarik untuk diceritakan. Dan dari pengalaman yang dijumpai di lapangan ini akhirnya menginspirasi dan akhirnya menjadi senjata ataupun modal untuk mengedukasi para UMKM. Jadi nanti Pak Eka akan menjadi narasumber yang kedua. Setelah dua paparan kita simak, ya sambil menerima pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan yang diketik di live Zoom ini, silakan gak usah sungkan, gak usah malu. Mungkin gak pengen tanya, tapi pengen curhat juga boleh ya. Pengen tanya, pengen curhat, pengen berbagi pengalaman, atau mungkin mau menceritakan apa yang diamati hari-hari ini, istilahnya mau sambat atau mau mengeluarkan unek-unek, boleh ya. Silahkan yang berkaitan dengan metaverse, karena tema hari ini adalah mengenal metaverse, era baru dunia digital. Dan setelah nanti sesi Q&A, akan ada beberapa pengumuman penting di akhir sesi, termasuk pengumuman siapakah 3 partisipan yang mendapatkan giveaway dari Kominfo Sandi Kota Yogyakarta ini. Dan masih ada sesi foto bareng nanti di akhir ya. Jadi tahan sebentar kebersamaannya sampai tuntas nanti, yang pasti bermanfaat dan bisa jadi berkah ya kebersamaan kita.
Ya sudah, tidak usah berlama-lama karena Mas Indra sudah dari tadi senyum-senyum terus. Seperti memberi kode. Kalau begitu, langsung saja yuk kita berikan aplaus untuk Mas Indra. Silakan, Mas. Wah. Oke, bukan kode Bu, emang saya suka senyum aja. Mbak Magda. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kelik, Pak Eka, Mbak Magda, dan tentunya semua jajaran dari Kominfo Jogja, dan juga peserta ya dari sobat kami ya. Wah, ini sebuah kebanggaan sendiri bagi saya untuk bisa hadir di sini dan juga untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Oke, mungkin biar nggak lebih panjang lagi, mungkin saya izin langsung share screen aja ya. Jadi nanti diskusinya sambil lihat sedikit paparan yang sudah saya persiapkan. Jadi tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kelik adalah cukup dalam ya. Jadi gimana caranya kita di era ini, di era apa ya, di era digital, dan kalau saya nyebutnya ini bentar lagi era virtual gitu. Gimana caranya kita nggak cuma jadi konsumen, tapi kita bisa juga jadi produsen gitu ya. Ini relate banget dengan apa yang baru saya posting juga di Instagram tentang semangat Sumpah Pemuda ya, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang innovator bukan pengekor, bisa jadi saran produsen bukan jadi pasar konsumen, dan bisa punya intellectual property bukan cuma reseller authority gitu. Nah, itu seru nih. But sebelum kita ngomongin itu, mungkin saya akan sedikit berbicara tentang metaverse. Jadi kalau kita mau sampai bisa menjadi produsen yang oke, means kita juga mesti paham dulu tentang produknya itu apa, teknologinya itu apa, ada gunanya atau enggak gitu. Mungkin ini salah satu yang ingin saya jawab gitu ya. Karena banyak yang bilang juga, oh metaverse ini mah cuma hype aja gitu, cuma gimmick-gimmick aja gitu. Nah, emang ada gunanya gitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Sebenarnya metaverse itu apa dan gunanya di mana gitu ya, sehingga nanti rekan-rekan di sini juga bisa melihat dan juga bisa menjadi salah satu player tentunya gitu, harapan kita semua ya di industri metaverse yang berkembang itu. Oke. Screen saya udah kelihatan lah ya. Oke, ya nama saya Indra, salam kenal semuanya. Saya CEO dari Arufana, dan di sini saya coba membawa tema metaverse and usage-nya di education gitu. Jadi untuk kita bisa melihat sebenarnya metaverse ini ada fungsinya atau enggak gitu. Saya ingin membawa satu use cases, yaitu penerapan metaverse untuk pendidikan gitu. Gunanya apa? Oke, cuma sebelumnya, jadi mungkin ada pertanyaan gitu ya. Ini Mas Indra ngomongin metaverse, emang kapasitasnya apa gitu untuk ngomongin tentang metaverse gitu. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan hidup saya. Jadi saya sebenarnya udah di dunia digital dari tahun 2008. Ada beberapa usaha yang sudah saya kembangkan, cuma yang terakhir ini adalah Arufana. Dan sejarahnya ini dimulai dari tahun 2019 ketika saya alhamdulillah diundang oleh Mark Zuckerberg ke salah satu conference terbesarnya waktu itu masih Facebook di San Jose, yaitu F8 di tahun 2019, di mana di conference ini Mark Zuckerberg mengundang para community leaders yang sudah berkontribusi dan memberikan impact gitu. Dan kebetulan saya dari tahun 2017 sampai 2019 berakhir di tahun 2020, itu saya mengembangkan komunitas developer circle Facebook dari sedikit awalnya, cuma kemudian berkembang sampai ada sekitar 3.000-an developers, teman-teman di komunitas. Dan sebagai apresiasi di tahun 2019 itu saya diundang gitu untuk main-main ke Silicon Valley dan melihat jantung teknologi dunia itu seperti apa. Nah, di acara F8 ini, Mark Zuckerberg itu melakukan merilis sebuah produk yang mana kalau kita ngomongin di history
perjalanan teknologi sebelum kita ngomongin metaverse, mungkin dulu ada, sebenarnya sampai sekarang sih ada teknologi virtual reality, augmented reality, mixed reality, dan apa yang di launching oleh Mark Zuckerberg ini di tahun 2019 ini salah satu yang fenomenal, yang menjadi apa ya, sebuah milestone yang besar, karena di saat itu Facebook meluncing yang namanya Oculus Quest. Itu belum Oculus Quest 2. Oculus Quest ini adalah head mounted display atau kacamata yang bisa digunakan untuk mengakses virtual reality, yang mana dia pertama kali dia nggak pakai kabel gitu. Jadi sebelum-sebelumnya head mounted display yang sophisticated, yang enak gitu ya, bukan yang cuma cardboard yang emang dibuat untuk VR, itu pakai kabel connect ke PC gitu. Walaupun tampilannya bagus, tapi ketika kita memerlukan pergerakan yang kadang-kadang harus muter-muter gitu atau apa, itu jadi nyerimpet ya, jadi imersifnya kurang gitu. Nah, dengan adanya Oculus Quest ini tibalah era di mana virtual reality yang imersif itu benar-benar ada gitu. Dan ini yang terjadi. Jadi Mark Zuckerberg ini saking baiknya. That's a date that you're all going to want to remember because everyone here at F8 is going to be getting a free Oculus Quest. Ya, dia bagi-bagi Oculus Quest ke semua pengunjung dari F8. Dan nah, ini saya dengan menggunakan Blangkon Jogja menjadi salah satu yang mendapatkan Oculus Quest gratis dari Mark Zuckerberg. Dan setelah mendapatkan Oculus Quest itu saya yang visit ke booth-nya Oculus, di situ saya ketemu dari timnya Oculus, dan saya lihat memang ini teknologi yang kalau menurut saya ini lompatan yang kayaknya bisa nge-solve banyak banget permasalahan-permasalahan yang mungkin lumayan susah diselesaikan di era sebelumnya atau dengan teknologi yang ada sebelum adanya teknologi ini gitu. Nah, permasalahannya apa mungkin nanti saya akan cerita. But anyway, setelah pulang dari San Jose, saya 2020 sebelum saya mendirikan Arufana, saya join dulu di perusahaan yang sekarang juga masih ada, teman-teman juga bisa cek. Itu namanya adalah Arutala, namanya mirip-mirip. Yang mana ini adalah memang ini perusahaan yang memang juga mengembangkan AR VR di early gitu ya. Dan saya beruntung sekali saya diajak join untuk menjadi CEO-nya. Dan selama 2 tahun, jadi dari 2020 awal sampai 2021 akhir, itu saya 2022 awal nih, itu baru aja kemarin, itu saya menghabiskan waktu selama lebih dari 2 tahun, lebih tepatnya 2 tahun 8 bulan, untuk belajar tentang bisnis metaverse ini sendiri gitu. Nah, di situ kita ngelihat memang banyak hal yang bisa disolusikan oleh metaverse, dan beberapa mungkin nanti akan saya tampilkan apa yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, di bulan Juli akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya fase belajarnya cukup, dan saya ingin mengembangkan metaverse yang versi saya sendiri, sehingga saya mengembangkan yang namanya Arufana, yang mana ini adalah memang perusahaan yang memang kita fokus untuk mengembangkan solusi-solusi yang bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan menggunakan teknologi metaverse, yang dengan tujuannya adalah membebaskan manusia dari batasan ruang dan waktu. Nah, itu salah satunya. Jadi long story short. Nah, saya nggak sendirian di Arufana, jadi saya bareng dengan namanya Mas Manda, Teguh Karya Harmanda. Ini adalah saat ini beliau juga masih menjabat sebagai COO dari Toko Kripto. Toko Kripto ini adalah salah satu market kripto ya, yang mana teman-teman bisa beli aset kripto, jual beli aset kripto di sana, cukup besar juga di Indonesia. Dan memang di sini kami ingin menggabungkan dua expertise kami. Saya mungkin lebih punya banyak expertise dari sisi immersive technology atau istilah lainnya extended reality, yang termasuk di dalamnya ada augmented reality, virtual reality, mixed reality, dan Mas Manda ini adalah expertise dari sisi blockchain teknologi, yang termasuk di dalamnya ada cryptocurrency, ada NFT gitu. Dan harapan kita sih dengan menggabungkan dua kompetensi kami bisa
memberikan impact lah yang lebih baik dalam perkembangan peradaban ke depannya, tentunya dengan menggunakan advance teknologi yang berbasiskan metaverse. Gitu. Nah, ini misi dan visi kami. Jadi tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan. Jadi misinya Arufana adalah untuk membuat batasan ruang dan waktu itu menjadi obsolete buat manusia. Karena kita ngelihat saat ini, apalagi dengan adanya pandemi ya, betapa manusia itu sangat terkekang dengan batasan ruang dan waktu gitu. Ada beberapa nanti kita bisa lihat contoh. Mungkin alhamdulillah ya saat ini walaupun kemarin pandemi, proses belajar mengajar study from home tetap bisa dijalankan gitu ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri ketika kita ngomongin proses pembelajaran yang berbasiskan praktikum, atau kalau apalah istilahnya mungkin lab from home gitu ya, itu masih menjadi sesuatu yang challenge gitu, dan itu masih menjadi salah satu problem besar di dunia vokasi gitu kan. Nah, metaverse, AR, VR ini bisa menjadi salah satu opsi untuk menyelesaikan permasalahan besar tersebut gitu. Jadi misi kita memang untuk membuat time and space boundaries itu menjadi obsolete, dan visi kami adalah kami ingin menjadi perusahaan berbasis virtual yang paling impactful sepanjang zaman gitu. Walaupun sekarang masih kecil, tapi harapan kami ini bisa panjang dan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak yang baik yang sebesar-besarnya pada seluruh umat manusia. Oke, nah apa yang sudah kami lakukan? Jadi ini ada beberapa konten. Tadi kita ngomongin konten ya, beberapa konten, dan ini langsung nih, yang pertama langsung lumayan ngeri juga. Beberapa konten pembelajaran yang mana sudah kita deliver kepada partner kita, klien kita. Salah satunya ini adalah VR forensik. Jadi ini digunakan di departemen medikologi ya, mediko-legal. Jadi mediko-legal dan departemen mediko-legal. Jadi ini digunakan untuk pembelajaran mahasiswa untuk bagaimana sih melakukan visum. Jadi ketika ada mayat masuk ke ruang jenazah, kemudian sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter atau calon dokter, mereka harus bisa melakukan prosedur visum yang tepat gitu. Mulai dari step-stepnya gitu, dari mungkin membersihkan, pengukuran dan lain-lain gitu. Nah, selama ini problem yang ada adalah mahasiswa-mahasiswa yang melakukan visum ini sebenarnya mereka itu, kalau mungkin di sini ada teman-teman yang dari kedokteran kali atau yang tahu proses pendidikan di dunia kedokteran, itu mereka melakukan itu yang paling memberikan pemahaman yang paling komprehensif itu sebenarnya pada saat mereka melakukan koas gitu, pada saat mereka melakukan belajar sampai praktek di rumah sakit. Nah, di koas itu ada istilahnya ada stase, dan pada saat mereka stase forensik, biasanya pada saat itu ada mayat datang, kemudian mereka melakukan otopsi, mereka melakukan visum, membuat visum, dan mereka belajar di situ. Nah, problemnya adalah di jadwal stase tersebut, pada saat mereka melakukan koas, itu tidak bisa dipastikan apakah di saat itu ada kejadian yang bisa dilakukan otopsi atau tidak. Bisa jadi banyak, jadi mereka bisa belajar banyak, ada banyak case otopsi terhadap jenazah, terhadap mayat, bisa jadi tidak ada sama sekali gitu. Nah, pada saat nggak ada sama sekali ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya disayangkan gitu, tanda kutip gitu loh. Tapi memang seperti itulah adanya. Nah, dengan adanya VR forensik ini, itu kita sebenarnya bisa memberikan pengalaman melakukan prosedur otopsi tanpa harus bergantung dengan ada atau tidak adanya ketersediaan jenazah pada saat fase stase forensik tersebut gitu. Jadi ini bisa digunakan gitu. Itu problem clear yang kita coba solve dengan teknologi metaverse. Jadi ya ini mungkin bisa menjadi pengetahuan lah buat teman-teman. Nah, kemudian ini juga kemarin alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Mertoyoso, HS Mertoyoso, di mana di sini kita ada dua yang kita kembangkan. Yang pertama memang itu lebih ke pembelajaran yang akan digunakan oleh dokter-dokter dan calon dokter yang belajar di Rumah Sakit Bayangkara, HS Mertoyoso. Dan yang kedua adalah kita sedang mengembangkan teknologi untuk melakukan telekonsultasi
yang dilakukan dengan konsep virtual. Dalam hal ini kita use case yang kita gunakan itu untuk konsultasi tindak kekerasan pada perempuan dan anak gitu. Karena kita lihat permasalahan ini sangat banyak ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pada saat proses pelaporan, jadi saat ini kasus tersebut itu salah satu kasus yang sifatnya iceberg, jadi jumlah kasus yang ada yang benar-benar terungkap itu lebih sedikit daripada jumlah kasus yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, salah satu alasannya adalah ketidaknyamanan korban ketika melaporkan. Nah, dengan adanya telekonsultasi ini kita bisa mencoba untuk memberikan ruangan yang sifatnya mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, karena sifat dari pelaporan ini tuh anonimus, tapi mereka tetap bisa melakukan pembicaraan yang bukan cuma secara verbal, tapi dengan menggunakan keseluruhan bahasa tubuh mereka gitu, untuk bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada tenaga ahli yang ada gitu. Dalam hal ini tentunya yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi harapan kita sini bisa menjadi sebuah terobosan yang juga bisa digunakan secara luas gitu nanti di masyarakat. Kemudian, nah pertanyaannya adalah, mungkin ini the big question ya, yang mungkin selama ini juga belum banyak yang bisa memberikan jawaban dengan clear. Sebenarnya metaverse itu apa gitu. Nah, ini mungkin beberapa yang cuplikan. Nah, ini menarik nih. Jadi, saya kalau mau ngomongin metaverse, saya biasanya mencuplik film ya. Jadi, ada film The Matrix, ada film Sword Art Online, ada film Ready Player One gitu ya. Yang mana ini sedikit banyak menceritakan tentang sebuah dunia di mana yang menarik adalah orang-orang di masing-masing cerita ini tuh mereka itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu bukan hidup di dunia fisik, tapi justru mereka hidup di dunia virtual yang mereka akses masing-masing punya cara mengaksesnya sendiri-sendiri. The Matrix ini paling parah karena dia langsung dicolokin di kepalanya gitu ya. Jadi data digital langsung dicolokin di kepalanya, dan karena itu memang langsung masuk ke otak, sehingga mungkin tadi yang disampaikan apakah bau sate itu bisa kecium, ya bisa juga karena dia langsung mengirimkan data ke otak gitu. Ini The Matrix yang paling menarik kalau menurut saya. Tapi saya nontonnya pas saya masih kecil. Terus Sword Art Online ini mungkin anak teman-teman yang di sini yang suka anime tahu, ini dia konsepnya dia masuk ke sebuah game VR dan dia nggak bisa keluar sebelum gamenya tamat gitu. Nah, mungkin yang lebih realistis yang Ready Player One. Ini garapannya Steven Spielberg. Ini bercerita juga tentang dunia di mana dunianya distopian, orang kebanyakan ngabisin waktu di oasis sebuah dunia virtual di mana mereka bisa kebanyakan main game sih di situ. Main game dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, kalau menurut Mark Zuckerberg sendiri, metaverse itu ini. Jadi dia statementnya sangat-sangat singkat, bisa dilihat di YouTube ya. I believe the metaverse is the next chapter of the internet. Jadi ini definisi menurut Mark Zuckerberg yang disampaikan tanggal 29 Oktober 2021 pada saat Facebook Connect gitu ya. Di mana pada saat ini dunia langsung mendapatkan dentuman gitu ya. Epicentrumnya di Amerika, di Menlo Park, yang mana raksasa teknologi sebesar Facebook yang mereka udah punya bisnis model yang jelas gitu ya. Kita juga mungkin setiap tahun entah itu kita ngirim uang berapa tuh ke Facebook gitu untuk iklan dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba mereka mau shifting gitu, mau berpindah dan nggak main-main gitu, pindahnya sampai brandnya diganti, sampai logonya diganti, dan sampai misinya pun diganti gitu. Dan dia berani sekali melakukan itu dalam keadaan dia itu lagi settle-settlenya gitu ya. Dan kita juga bisa tahu apa yang terjadi dengan Facebook, impact dari keberaniannya, salah satunya juga banyak orang yang mempertanyakan, is it the right decision gitu ya. Tapi kita nggak akan membahas itu, kita akan membahas bahwasanya originnya dari sini. Kenapa hari ini kita berbicara tentang metaverse kalau Mark Zuckerberg itu nggak bilang bahwasanya metaverse is the next chapter of the internet dan merubah Facebook jadi Meta, mungkin kita juga nggak akan ada diskusi ini juga gitu. Nah, sayangnya kalau menurut saya ini kurang jelas gitu. Jadi next chapter yang seperti apa sih terhadap internet gitu? Karena
ada juga orang yang ngomong, oke, next chapter-nya internet itu Web3 dong, gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang ngikutin blockchain, ada yang ngikutin NFT, next chapter-nya Web3 gitu. Kita udah lewat eranya Web2, sekarang kita Web3. Oke, jadi Web3 itu metaverse. Nah, di sini saya dengan tegas saya berbicara, bukan, Web3 is not metaverse, metaverse is not Web3. Alasannya apa ya? Simpel aja gitu. Facebook is not a blockchain company, it's not a crypto company. It's a Web2 company yang mereka punya mimpi yang lain gitu. Jadi metaverse ini akan kita lihat dari perspektif yang lain gitu. Walaupun nanti akan ada gabungannya sih, tapi metaverse is not Web3 gitu. Nah, lalu metaverse itu apa? Karena banyak yang tanya, jadi saya terpaksa juga membuat definisi saya sendiri gitu ya. Nah, ini definisi menurut saya yang sering saya sampaikan untuk membuat kita lebih clear metaverse itu apa dan gunanya itu apa. Ya, jadi kalau menurut saya, metaverse itu adalah the fourth dimension of internet where human can interact immersively with virtual object. Jadi metaverse ini adalah internet dimensi keempat. Wah, ini tambah bingung, Mas. Masa internet ada dimensi-dimensinya gitu kan. Bear with me, nanti saya terangin. Di mana manusia bisa berinteraksi secara imersif dengan objek virtual. This is my definition. Oke, untuk mengurai itu, jadi kita akan ngobrolin dulu tentang internet ya. Jadi percaya nggak percaya, saat ini itu kita sebenarnya sedang berada di era internet dimensi kedua. Gitu. Karena apa? Karena ya teman-teman bisa lihat gitu ya, saat ini mau teman-teman mengakses talks ini lewat HP, lewat TV, lewat laptop, lewat apa lagi? Lewat proyektor mungkin gitu ya. Coba dihitung, dimensinya ada berapa? Cuma ada dua, cuma ada dimensi X sama dimensi Y gitu. Cuma ada panjang kali lebar atau panjang kali tinggi, tergantung ya layarnya lagi dinaikin atau lagi ditaruh gitu kan. Tapi dimensinya cuma dua gitu. Walaupun saya nunjukin gambar 3 dimensi, walaupun saya ini adalah makhluk 3 dimensi, tapi saya akan terproyeksikan dalam scope 2 dimensi ini aja gitu. Sehingga kita kalau mau ngomongin arah, sebenarnya kalau di internet ini hanya ada arah atas, bawah, kanan, kiri. Gitu. Saya nggak bisa ngomong arah belakang agak kiri dikit gitu, deket kaki kiri. Nah itu nggak ada tuh, nggak perlu gitu, karena ya udah clear gitu, kiri kanan atas bawah gitu kan, scroll up scroll down, geser kanan geser kiri. Nah di metaverse nggak cukup kayak gitu. Jadi kita sebenarnya sekarang lagi hidup di internet 2 dimensi. Misalkan ada yang tanya, oke Mas, kalau gitu internet 1 dimensionnya itu kayak gimana gitu? Oke, saya bisa jawab. Internet 1 dimension terjadi ketika early age-nya internet ya, ketika DARPANET, ketika Stanford bisa connect sama MIT, bisa connect sama Harvard gitu, atau ketika mungkin lebih gampang dulu lah, ketika operating system itu belum ada interface-nya gitu. Atau mungkin kalau teman-teman sekarang buka command prompt, buka terminal gitu ya, kemudian nge-ping Google gitu, itu internet 1 dimension gitu. Kita cuma ngomonginnya data, tapi kita nggak bisa ngelihat image, kita nggak bisa ngeliatin video yang sampai 4K segala macam, itu nggak bisa gitu, belum nyampe sana. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah di era internet 2 dimensi yang udah cukup luar biasa. Sekarang udah ada yang retina display, 4K display, ultra retina 4K, HD bla 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 gitu. Tapi itu mentoknya adalah itu X kali Y, nggak ada Z-nya. Nah, di era metaverse itu kita udah ngomongin sesuatu yang dia itu consist of height, width, dan depth dulu. Jadi dia mesti 3 dimensi dulu. Nggak bisa kita ngomonginnya itu metaverse tapi di situ gambarnya 2 dimensi. Mesti komplain lah. Kenapa? Karena kita makhluk 3 dimensi gitu. Kita bukan orang pipih gitu ya. Kita punya tebel gitu. Jadi kita orang 3 dimensi, kita akan berharap sesuatu yang sifatnya itu 3 dimensi. Nah, dimensi keempatnya apa? Atribut. Gitu. Jadi ketika katakan saya ngomongin ini, saya punya ini ya, punya apa namanya headset nih ya, yang saya pakai. Nah di sini selain teman-teman tahu bentuknya seperti apa, tapi kan di sini ada atribut yang lain, kayak contoh karena ini tadi saya pakai, ini tuh agak-agak anget sebenarnya. Jadi kalau dipegang itu anget. Nah atribut temperatur itu sesuatu yang bisa ditransfer di metaverse, gitu. Kemudian tadi mungkin sempat disampaikan ya terkait dengan bau gitu ya. I do believe one day di metaverse itu kita bisa mentransfer bau. Walaupun mungkin saat ini kita belum ketahuan gitu. Kalau kita ngomongin cahaya, kita manipulasi cahaya, kita ada red green blue,
ada CMYK gitu ya. Nah, kalau bau nggak tahu nih nanti konsis ininya apa gitu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang bisa kita transfer. Kalaupun itu tidak bisa ditransfer yang dihirup dengan hidung, mungkin kita bisa mentransfer langsung ke otak. Karena mungkin teman-teman tahu, ada orang yang cukup crazy enough membuat barang namanya Neuralink, di mana itu bisa langsung memberikan sinyal kepada otak kita gitu. Jadi it's transferable gitu. Nah, itu 4 dimensi gitu. Jadi di metaverse itu kita bisa berinteraksi secara imersif dengan barang-barang 4 dimensi gitu. Walaupun nanti kita ada ya, karena metaverse ini dibangun di atas teknologi imersif, nggak selalu itu harus menggunakan VR. Kalau menggunakan VR itu bisa, interaksinya memang luar biasa banyak, tapi kita juga bisa menggunakan augmented reality dan juga mixed reality gitu, dengan interaksi yang mungkin lebih terbatas. Jadi kurang lebih itu definisi saya tentang metaverse yang sering saya sampaikan gitu, supaya at least kita punya pemahaman yang sama nih. Kalau kita mau ngomongin metaverse berarti kayak gini gitu. Berarti itu 3 dimensi, dan berarti itu ada attribute-nya, dan berarti kita bisa interact immersively dengan objek tersebut. Nah, ini beberapa yang sudah ada teknologinya. Jadi teknologi di metaverse dibangun di atas teknologi extended reality atau immersive technology. Ada virtual reality, yang artinya kita masuk ke dunia virtual. Augmented reality, teman-teman di sini buka Instagram filter, itu augmented reality. Barang virtual kita bawa ke dunia kita. Mixed reality, itu kurang lebih kayak augmented reality, tapi kita menggunakan kacamata, jadi tangannya bebas gitu ya. Sekarang yang paling baru yang dikeluarkan oleh Meta itu adalah mixed reality Oculus Quest Pro, yang harganya $1.500. Itu mixed reality di mana kita dunianya tetap dunia kita, tapi kita bisa menambahkan objek dan tangan kita bebas gitu. Bedanya tangan sih, karena kalau augmented reality kan salah satu tangan kita akan digunakan untuk megang HP gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, selain itu ada yang lebih simpel, ada PC simulator dan ada 360 gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi imersif ini kita udah sering pakai sih gitu, walaupun mungkin hype-nya yang terkait dengan metaverse, terkait VR itu baru akhir-akhir ini. Nah, sekarang gunanya apa? Nah, ini. Jadi kita paling gampang itu bisa menggunakan metaverse itu untuk paling gampang buat praktikum gitu. Gampangannya gitu lah. Karena apa? Karena manusia itu belajar yang paling utama itu pada saat dia mempraktekkan, bukan pada saat mendengar, bukan pada saat mengobservasi, tapi pada saat mempraktekkan. Jadi pada saat ini teman-teman mungkin membayangkan tentang metaverse gitu ya. Kemudian mungkin bisa lihat gitu YouTube gitu. Wah, pakai Oculus gitu kayak orang gila gitu, lompat-lompat sendiri gitu kan. Tapi the real understanding-nya itu baru dapat nanti kalau udah pegang dan benar-benar pakai. Oh, wah, kayak gini tuh ternyata. Experience-nya itu baru dapat gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang sangat penting, yang ketika dari awal saya ketika mendapatkan Oculus itu saya kepikiran, saya lahir di Manado teman-teman, jadi saya lahir dari Minahasa. Nah, yang menarik adalah Minahasa itu punya alat musik lokal namanya kulintang. Jadi itu mirip-mirip gamelan gitu ya, tapi kalau gamelan kan besi, ya, perkusi juga. Kalau kulintang itu dia belahan kayu gitu. Jadi, nah yang menarik adalah saya belajar kulintang itu di Boyolali. Ketika saya di SD di Boyolali gitu. Kenapa? Karena waktu itu ya di Manado boro-boro ngomongin alat musik kulintang gitu. Tegel lantai sekolahnya itu tuh udah tegelan aja udah bagus gitu ya. Jadi terkait dengan fasilitasnya jauh sekali memang gitu ya. Karena memang juga di luar Jawa dan lain-lain. Nah, hal itu bisa di-solve sebenarnya. Permasalahan itu bisa di-solve dengan adanya Oculus gitu ya. Sesimpel daripada pengadaan kolintang mungkin harganya entah berapa gitu ya. Ya udah, pengadaan satu Oculus saja tapi bisa dikirimin dari semua SD di Manado gitu mungkin. Itu bisa gitu. Dan akhirnya nggak terjadi kayak saya gitu. Jadi orang asli Manado, orang asli Minahasa tapi belajar alat musiknya malah di Jawa gitu ya. Nah, itu bisa gitu dengan menggunakan VR, dan ini mungkin beberapa ini yang sudah kita lakukan. Ini contoh, ini pada saat saya masih di Alutala. Jadi ini kita ada itu sendiri tuh apa yang dilakukan selama ini, Pak? Ya, pernah kita pakai bambu. nah ini Joystick itu kita orankan. kondisi real ya. Jadi di SMK di Ngawen di Jogja ini. Bambu aja gitu ya. Ini mereka SMK alat berat ya.
Jadi untuk ngajarin cara mengoperasikan eskavator itu menggunakan bambu gitu. pakai bambu. Bayangkan seberapa nggak domnya gitu. Saya aja nggak tahu gitu cara mensimulasikan Dari situ tidak bisa mengoperasikan melihat, operator dengan bambu itu seperti apa gitu kan. bisa swing, Jadi mana paket itu cukup challenging gitu. bisa bergerak itu kan. Nah, kita bisa rubah itu dengan menggunakan teknologi metaverse. Dengan seperti apa? Ya tadi yang saya lihat Seperti dan ini. saya praktekkan sendiri ya. Ya. Anak-anak juga mempraktekkan. Ya. Jadi saya lihat sangat membantu baik kami. Karena kalau yang tadi anak hanya bisa diangan-angan saja, sekarang sudah bisa menggerakkan implementnya, juga bisa melihat secara visualnya. Jadi kan lebih membantu kita Ya. pada saat Ya ini. Jadi sebenarnya kita bisa membawa pengalaman tersebut ke dunia nyata tanpa harus kita menghabiskan kos yang besar gitu ya. Karena katakan ini salah satu alasan kenapa kok tidak ada alat berat di SMK ya karena memang pengadaan alat berat cukup mahal gitu. Untuk satu alat berat sendiri untuk yang eskavator katakan itu kita bisa ngomongin di angka lebih dari 1 miliar gitu. Itu baru alat beratnya, belum kita ngomongin fasilitasnya, hanggarnya, tempat untuk belajarnya, belum kita ngomongin kos ketika pembelajarannya, solarnya, grease-nya, dan resiko-resiko yang bisa terjadi. Jadi cost-nya gede banget gitu. Nah, dengan adanya VR kita bisa reduce the cost dan juga mengurangi resiko yang ada gitu. Sehingga pembelajarannya bisa tetap ada dan cost-nya bisa ditekan serendah mungkin. Itu sendiri Gitu. Nah, ini yang kita kerjasama dengan apa namanya? Dengan FKKMK. Jadi dan pemerhati budaya dari berbagai daerah di Jawa. Pandemi COVID-19 tampaknya mempercepat pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat. Bahkan besar kemungkinan pemanfaatan tersebut akan terus berlanjut pada saat pandemi usai. Sekelompok anak muda yang bergabung dalam Arutala Digital Inovasi bersama Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK UGM mengembangkan aplikasi berbasis teknologi metaverse atau sering disebut dunia virtual. Dengan perangkat tersebut, mahasiswa kedokteran kini bisa belajar di rumah, bahkan di mana saja seperti halnya berada di rumah sakit yang sesungguhnya. Pandemi ya. Dan ini mungkin kurang lebih mirip ya, tapi kita implementasinya di Rumah Sakit Kardinah di Tegal gitu. Oke. Let's find out more with the CEO and founder of. Oke, nah kemudian tadi mungkin langsung ya pertanyaannya adalah gimana sih kalau kita mau ikutan gitu ya. Nah di sini mungkin kita sedikit ngasih tahu pembelajaran dikit juga. Jadi mengembangkan metaverse itu cukup gampang sih. Jadi kita yang penting mengikuti tiga fase ini dari concepting, developing, dan deployment. Di concepting kita biasanya mempelajari problem dan solusinya nanti apa. Kemudian development kita membuat asetnya, ada 3D, kemudian ada sound-nya dan juga ada development, dan baru terakhir adalah melakukan deployment. Di sini kita biasanya melakukan ada quality assurance, apps build, dan apps publish gitu. Jadi secara proses itu nggak begitu susah. Cuma memang yang paling challenging itu adalah terkait dengan lebih terkait concepting-nya gitu. Bagaimana kita bisa mengconvert sesuatu yang biasanya dilakukan secara fisik untuk bisa dilakukan dengan secara virtual tanpa mengurangi esensi pembelajarannya gitu. Oke, mungkin dari sini itu saja. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi Q&A dan kurang lebih mungkin itu dari saya. Untuk kalau jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Aku berusaha keras loh memahami sungguh-sungguh apa yang disampaikan ya. Ternyata ini oleh-oleh ketika ketemu langsung dengan CEO Metaverse yaitu Mark Zuckerberg beberapa saat yang lalu. Ini oleh-olehnya cerita ini ya. Oleh-oleh pengalaman, pengetahuan. Boleh kita kasih reaction love buat Mas Indra? Dari layar masing-masing boleh pakai reaction yang ada di Zoom juga monggo gitu ya. Berarti kita masih tetap join dan in touch dengan meeting Zoom ini. Kok cuma saya yang ngasih love, yang lain mana? Langsung nyusul yang lain. OTW gitu ya. Ratakan
katakan maksudnya gitu. Saya punya pantun buat Mas Indra ya. Biar Mas Indra pendinginan sesaat setelah 30 menit lebih berbicara ya. Siap. Naik pesawat ke Jayapura, kotanya indah, udaranya bebas. Simak paparan Mas Indra, wawasan kita semakin luas. Iya, Amin, amin, amin. makasih. Makasih Mas Indra. Nah, selanjutnya saya mau ingetin dulu nih, saya mau ingetin. Tadi Mas Indra kan sudah memberi pematik ya, atau istilahnya pemancing untuk kita lebih ingin tahu lebih banyak gitu ya, ingin lebih tahu banyak. Nah, silakan nanti bertanya di live chat Zoom ini, silakan boleh diketik. Bahkan gak harus bertanya, mungkin sekedar curhat, bahkan keprihatinan mungkin, atau kebingungan, atau mungkin keresahan. Tidak hanya sebagai UMKM, barangkali di sini ada yang sebagai pendidik, atau mungkin profesional muda, ada juga di sini yang sebagai orang tua mungkin ya. Nah, silakan nanti boleh curhat, nanti kita tanggapi. Mas Indra punya banyak pengalaman yang siapa tahu justru malah memperjelas arah dari apa yang menjadi pertanyaan kita. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Eka. Iya, Pak Eka juga sudah siap dengan banyak sekali pengalaman beliau mendampingi para pegiat UMKM di Jogja, bahkan di luar Jogja. Monggo Pak Eka, mari kita berikan aplaus dan semangat untuk Pak Eka Indarto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apakah suaranya bisa diterima dengan baik? Jelas banget Pak Eka, jelas banget. Oke, sebentar Bu. Saya siapkan sedikit slide-nya untuk tambahan dari Mas Indra. Baik, saya mulai ya. Terima kasih Mas Indra ya tadi memberikan lebih mendalam tentang evolusi dari bidang computer mediated communication, bagaimana komputer sebagai sarana media sosial, mediated communication dengan penggunaan daripada metaverse. Jadi ada menarik ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, saya lanjutkan. Konsep internet yang terbaru ya semenjak adanya beberapa perkembangan itu ini disebut dengan satu teknologi yang menyentuh dan merasakan. Ya. Jadi kalau kita lihat rekayasanya ada di sini. Saya tunjukkan ini sebentar. Nah, ini. Rekayasanya ada di sini, ya. Jadi riset terkini mengenai pemanfaatan internet itu dulu adalah orang itu menyentuh satu tombol atau satu menu. Itu 1 second. Orang mendengar itu 100 milisecond. Ya, orang melihat interaksinya itu 10 milisecond. Nah, yang terakhir yang sini, 1 milisecond. Kenapa tadi disebut menyentuh dan merasakan? Internet ke depan, di mana isunya sudah tidak lagi hanya kecepatan, besarnya data, tapi lebih jauh adalah bagaimana rekayasa dari aspek latensi atau disebut dengan respon time yang sangat besar ya. Kalau tadi Mas Indra menyampaikan internet nomor 1 awal itu Vincev waktu itu melakukan komunikasi di mana itu yang penting kecepatannya yang kecil. Salah satu isunya RTT round trip time itu 1 milisecond. Ya, itu yang terakhir itu Mbak Mahda yang gambar orang pakai basket. Jadi internet ke depan ya itu ibaratnya gambar tadi ya, seorang ibu ketika anaknya nangis itu disentuh kemudian anaknya diam. Pernah terjadi gitu ya Mbak Mahda ya? Maka konsep itu yang dipakai dalam bahasa terkini namanya tactile internet. Tactile internet itu hal yang baru lagi ya. Maka di sini ruangnya nanti jadi luas ya di tactile itu ya. Jadi saya lanjut yang tadi sebentar ya, menyentuh dan merasakan seperti itu. Begitu merasakan, maka bagaimana agar sebagai mediasi baru di dalam teknologi, mediasi baru dalam komunikasi baru, metaverse akan berusaha untuk menggerakkan semua lapis sensorik. Ya. Tadi Mas Indra merasakan bagaimana ya kalau kita langsung ditaruh di otak. Ya. Kebetulan Mas Indra, saya itu pernah membantu almarhum Bu Nela Ramadhani untuk punya laboratori di Fakultas Psikologi untuk bidang bagaimana psikologi digunakan di dalam di dalam terapi. Yaitu waktu kita punya lab di lab psikologi pakai Oculus Mas. Oculusnya saya install. Oculus masih lama ya tapi ya. Di mana waktu itu
bukan iseng ya, kita mencoba untuk seperti ini. Waktu itu tsunami, kemudian kita rekam tsunami itu gemuruhnya, kemudian ada seorang mahasiswi dari Aceh, kita coba itu dan pernah kena tsunami, itu langsung keluar keringat dingin Mbak Mada. Nah, dari situ kita mencoba untuk memberikan satu model terapi yang akan dilakukan. Ya, kalau di kedokteran ditambah ya Mas Indra, lab motion untuk mampu menggerakkan ketika stroke itu Mbak Mada ya, seperti itu. Nah, disinilah mulai berkembang bagaimana menyentuh dan merasakan ini sudah mulai masuk area-area yang lebih luas. Ya, misalnya ambil contoh ya, kalau saya dulu membaca buku apa namanya yang terkenal dari Bill Gates itu touch apa ya Mas, lali aku Mas Indra. Ya. Saya lupa, tapi intinya waktu itu adalah bagaimana setiap siang jam 12 makan siang itu si Bill Gates itu online sama anak-anaknya untuk makan siang bersama Mbak Mada. Aku membawa makanan yang dibuat oleh ibumu, ya makan bersama dengan ibu. Ya, tapi belum sampai seperti ini yang menyentuh dan merasakan gitu. Sehingga di sini yang harus kita bicarakan adalah apakah ruang-ruang baru ini akan menjadi menarik untuk banyak hal. Tadi Mas Indra sudah menyontohkan di bidang kedokteran. Apakah di bidang pendidikan? Apakah di bidang misalnya hal-hal yang apa namanya tadi ya untuk di keluarga dan lain-lain ya yang akan dilakukan ya. Jadi sekali lagi menyentuh dan merasakan. Itu terjadi karena apa? Karena internet yang tadinya dirancang untuk memindahkan data ke seluruh dunia ya. Kalau belajar sekarang era big data itu kan biasanya velocity, kecepatannya tinggi, datanya besar, variatif dan sebagainya. Ini akan bergerak menuju ke isu yang kedua, memperkecil latensi ya. Gitu. Nah, strategi ini dipakai oleh si Mark gitu ya. Di mana dia mencoba melakukan platform baru metaverse yang di mana termasuk di dalamnya Mark itu waktu itu saya sempat diajak kerja bareng Mas Indra untuk uji coba namanya Teragram. Teragram itu sebuah WiFi yang mampu sampai 1 giga ya. Karena kita harus akui lah ya bahwa tidak mungkin lahir metaverse kalau bandwidth-nya kecil. Bandwidth harus besar, perangkatnya harus bagus karena harus sampai immerse, kemudian lebih jauh adalah latensinya kecil. Latensi itu gini Mbak Mada, ilustrasinya ya di era baru, Mbak Mada punya mobil itu didesain untuk mampu nyetir sendiri. Nah, tren latensi ke depan untuk menyentuh dan merasakan itu maksimal hanya 6 milisecond. Sehingga ketika nanti lewat Malioboro mau nabrak, ya kalau masih seperti dulu ke cloud misalnya 30 milisecond, Mbak Mada nabrak beneran itu Mbak, percaya saya gitu. Maka konsep sekarang adalah itu dihubungkan dengan gelombang otak, riset dengan MIT waktu itu, sehingga ketika mau nabrak itu diperintahkan untuk tidak nabrak, itu hanya 6 milisecond. Ya, apa yang bisa diselesaikan? Contohnya, mengenai telediagnostik dan tindakan. Saya pernah dihubungi tim ambulan Sarjito, Mas bisa nggak ya mengembangkan agar waktu di ambulan bisa dilakukan semacam tindakan cepat? Belum bisa Pak, karena sekarang latensinya masih tinggi. Ya seperti itu, latensinya karena masih tinggi, sehingga telematiknya belum. Jadi isu sekarang ini menjadikan 4 ini berjalan bersamaan. Latensinya rendah, bahasa latensi itu responnya cepat gitu Bu. Begini, Mbak Mada setuju enggak? Ya. Urutan komunikasi, kalau latensi rendah itu menjadikan larut. Mengerti ya? Mbak Mada tak hubungi. Mbak Mada hubungi saya lah. Pak Eka selamat siang gitu ya. Latensinya tinggi. Misalnya 5 menit baru tak jawab selamat siang, dongkol enggak Mbak? Dongkol Pak, sebelum 5 menit sudah saya tutup lagi ya, Pak teleponnya. Dongkol. Maka sekarang konsep latensi rendah itu digunakan agar interaktifnya itu tinggi. Ketika itu melibatkan banyak sensor, tadi Mas Indra menyampaikan indera mata, pendengaran semuanya ikut, itu larut enggak Mbak kira-kira? Ada enggak orang yang mojok lama hanya chattingan tuh ada enggak? Ada lah. Aku gampang kok ganggunya, tak latensinya tak tinggikan jadi nggak jadi mojok gitu. Ya, aku pernah Mas Indra itu pernah guyon sama Kiai. Lain kali konsepnya kholwat menyendiri itu harus diredefinisi itu misalnya. Apa menyendiri mojok itu harus ini. Karena kan latensi rendah itu menjadikan sesuatu itu larut. Oke, nah di sini Mark berhasil untuk menjadikan satu dunia baru bagaimana metaverse ini membangun satu sistem yang menjadikan interaktif tinggi seperti itu ya, interaktif tinggi dengan latensi. Kan saya pernah cerita Mbak Mada ya, dunia ini kan ada 4 tadi bagus, bukan saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Mas Indra. Pertama, desain informasinya harus baik, itu yang pertama. Yang kedua, usability
ya, bahwa apa yang kita bangun di metaverse ini betul-betul bermanfaat. Yang ketiga itu interactivity design, termasuk konsep interaktifnya. Ada yang keempat Mbak Mada, apa Mbak? Emotional design. Ya. Saya tanya Mbak Mada, interactivity tanpa emosional itu nggak pernah melahirkan cinta, benar nggak? Iya, kan Ya, itu emosional juga contoh ya. perasaan ya Pak ya, Benar feeling nggak? Iya, seseorang gitu. ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Sehingga di sini metaverse mencoba kayak gambar ini tadi, bagaimana menyentuh dan merasakan. Ini seperti ini. Ini mimpinya itu seperti itu, ya. Sehingga nanti seakan-akan ibu di rumah, seakan-akan keluarga di rumah, di mana interaktif itu akan tinggi di era metaverse. Nah, kemudian ditambah reliability di mana jaringan tinggi. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya langsung aja di sini, kita mencoba area ini sebenarnya yang dikejar di dalam teknologi sekarang, ya. Jadi areanya kecepatannya tinggi, ya. Ini contoh ya Mbak ya, cara bacanya gini. Kecepatannya tinggi 10 gigabit per second atau 1 giga, latensinya rendah. Lahir yang gambarnya Mas Sanu tadi, Mas Indra, yaitu di metaverse. Jadi semua kecepatan, semua area itu nanti ada, tinggal kita menempatkan metaverse itu di mana, seperti itu. Ya. Jadi ini untuk gambarannya bagaimana perkembangan teknologi yang masuk termasuk di Jogja nanti, termasuk nanti di 5G, di mana 5G salah satunya adalah latensi yang rendah seperti itu. Apa dampaknya untuk itu? Dampaknya adalah di sini. Sehingga ketika kita melakukan profiling pada pengguna metaverse itu ada 4 jenis. Psychological. Bagaimana ini secara psychological itu didesain ya, di experience usernya. Psychological tadi ditunjukkan bagaimana Mas Indra menggambarkan itu digunakan untuk pendidikan gitu ya. Ya, untuk informasi IBM pernah buat simulator ya, ditaruh di Australia itu 3 hari orang pakai alat yang sama itu benar. Ditaruh di Afrika tanpa simulator itu pendidikan 3 bulan itu juga belum bisa gitu ya. Artinya di sini kita mencoba bahwa metaverse mencoba masuk area di mana orang bisa mempercepat keahlian di situ. Karena di era digital ini ada 3 yang ditransfer, transfer of knowledge, pengetahuannya cepat, transfer of skill atau skill akuisisi, yang ketiga adalah transfer of experience, itu nanti akan dikejar. Kayak tadi kan digambarkan guru mengajarkan bagaimana pengetahuan itu ditransfer dengan cepat, ya. Ini yang di sini. Sehingga kalau kita lihat ini ada beberapa hal, ada sensor, konten, sebagainya. Nah, ini evolusinya yang akan diperhatikan. Nah, di mana kita masuk era metaverse ini adalah perubahan fokus, di mana fokusnya ada pada aspek persuasif teknologi informasi, di mana ujungnya perubahan perilaku. Ya, jadi ujungnya ke sana. Ya, cara baru belanja, cara baru belajar, cara baru menikmati musik, cara baru dan cara baru yang lain. Ya, contohnya ini yang nanti masuk di metaverse gitu. Nah sekarang ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini tactile-nya, jadi ada indera yang bergerak gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini yang dikejar adalah experience performance. Ya, membangun pengalaman-pengalaman baru kepada kita semua, terutama di era metaverse itu, di mana tidak hanya servisnya performance, tapi juga experience performance. Ya. Experience performance itu kenapa? Karena sekarang supaya orang itu mau mencontoh semua agar setiap orang itu tidak mengulang sesuatu kesalahan. Ya, ini contoh ilustrasinya. Ini contoh adopsinya. Ya, dari nonton TV sampai nanti ujung setelah itu di metaverse, di mana rata-rata ini nanti akan bergerak. Cara bacanya gini Mbak Amanda, 74% orang nonton MasterChef, 51% lihat di web, 38% di sosial media, nanti ada 1 di metaverse khususnya untuk berapa pendalaman untuk itu. Nah, inilah kenapa adopsi ini yang nanti akan berkembang di era metaverse ya. Nah, bagaimana langkahnya? Ada 4 ya untuk UKM di bidang saya. Pertama, buat pesona pelanggan. Saya lupa ya, saya itu sebenarnya ngutip ya. Bagaimana pesona pelanggan ini nanti akan dilihat dari aspek beberapa hal. Misalnya pelanggan juga menyukai olahraga, pelanggan juga bagaimana mendapatkan virtual. Kemudian pemahaman ruang virtual dilakukan, bagaimana membuat ruang baru untuk itu. Saluran buat metaverse sebagai saluran pemasaran baru. Yang terakhir membuat perjalanan virtual. Yang terakhir kita ambil contoh salah satu yang sudah sukses di metaverse itu misalnya kelompok Nike ya, pemilik bidang aparel sama sepatu dan lain-lain, di mana dia punya Nike Land ya, di mana orang di situ udah 7 juta orang melihat untuk jalan-jalan di produknya Nike dengan baik. Siapa tahu nanti misalnya
jalan-jalan Malioboro bentuknya metaverse, jalan-jalan misalnya ke sekitar Keraton Jogja metaverse. Sehingga metaverse ini di Yogyakarta mungkin ada beberapa bidang yang bisa dilakukan sebagai sebuah tourism virtual. Kemudian yang kedua kedua tadi pendidikan, kemudian yang ketiga itu kebudayaan gitu, bisa dinikmati virtual gitu ya. Misalnya saya terakhir itu memberikan satu diskusi untuk wayang dan digital gitu. Kemudian yang keempat nanti juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan bahkan keagamaan gitu ya. Tapi yang penting jangan aja Mas ya, jangan haji jarak jauh ya. Nanti itu jadi persoalan. Terus yang kelima mungkin yang pasti nggak bisa dibuat itu metaverse seakan-akan kita misalnya masuk surga neraka, saya nggak tahu itu bisa atau enggak. Gitu. Jadi ini berapa hal ya. Jadi persona pelanggan ini penting karena kita akan mendefinisikan pelanggan kita secara daya beli, demokrasi, dan sebagainya. Kemudian lebih jauh tentang pelanggan ya, hobi gitu ya. Kemudian kebutuhan lain. Kemudian mengkonsepkan ruang virtual dan harus kita pahami secara baik ya. Selama ini kita mengenal lebih pada aspek konten itu misalnya ada di web ya, ada di YouTube, ada di Instagram, kemudian ada di sosial media lain. Ini akan lebih baru nanti di mana ada ruang virtual ya. Di mana kalau kita lihat Facebook sebagai salah satu penggagas metaverse itu memberikan ruang baru dimensi 360 ya untuk di kameranya, di live-nya. Kemudian konsep pemasaran baru, silahkan datang ke toko kami, pasti lebih luas ya dalam konsep metaverse ini. Kemudian terakhir membuat experience di dalam perjalanan virtual terhadap produk atau layanan yang dikembangkan. Mungkin itu Mbak Mahda yang bisa saya sampaikan untuk ya sedikit menambah apa yang disampaikan Mas Hendra. Ini satu challenge bagi kita semua di era digital ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Luar biasa nih Pak Eka. Ya agak-agak mengurai kepusinganku tadi dengar Mas Indra, ada Pak Eka cerita tentang UKM, ya angin segar lah ya sedikit. Di saat ada tantangan pasti ada peluang, begitulah ya. Di saat ada masalah ada disertai solusi. Indahnya berbagi. Baik, Pak Eka terima kasih banyak ya. Saya mau kasih pantun buat Pak Eka, boleh? Monggo Mbak. Buah semangka, buah nanas, paparan Pak Eka, singkat dan jelas. Oke. Nah, sambil kita mempersilahkan para partisipan yang ingin bergabung, menyampaikan pendapat, mungkin juga keluh kesah atau mungkin pengalamannya gitu ya. Atau termasuk tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan, terima kasih, mohon bersabar, nanti saya akan bantu bacakan sehingga Mas Indra dan Pak Eka bisa menolong untuk memberikan jawaban. Saya ingatkan akan dipilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah, ya 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Nah, 3 orang tersebut diambil dari pertanyaan-pertanyaan atau pengirim pertanyaan yang masuk di live Zoom hari ini. Ya, kalau tadi Pak Eka menyebutkan bahwa ini adalah cara baru belanja, cara belajar atau cara baru untuk belajar. Seperti tema hari ini juga merupakan ya cara baru untuk kita ikut workshop gitu kan. Cara baru meningkatkan skill dan pengetahuan dengan mengikuti live Zoom seperti ini. Atau yang nanti menyaksikan di YouTube channel Pemkot Jogja. Terima kasih yang masih terus menyaksikan tayangan ini ya. Oke, saya mulai bacakan pertanyaan Mas Indra, Pak Eka, dan juga sobat kami semuanya. Saya mulai membaca dari Mas Eko. Mas Eko Angga Suparno. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menerapkan metaverse ini di dunia pembelajaran, Mas Indra? Lalu apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan jika ingin menerapkan teknologi metaverse dalam dunia pembelajaran? Karena metaverse merupakan hal yang baru. Oke, bicara kendala. Silakan Mas Indra. Ya, oke. Kendala ya. Jadi kalau dari pengalaman kami sih kendala terbesar adalah masalah belum pahamnya tentunya ya. Bahwasanya ternyata ada solusi metaverse yang sebenarnya bisa digunakan untuk melengkapi kita ngomonginnya paling gampang melengkapi lab gitu. Kalau kita ngomongin di pembelajaran. Jadi biasanya mungkin selama ini analoginya ada lab yang membutuhkan perangkat-perangkat fisik gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya nggak selalu harus itu bentuknya perangkat fisik gitu. Kita bisa menghadirkan experience, kita bisa menghadirkan fasilitas yang itu pasti belum cukup, tapi lumayan untuk
menjadi bridging gitu istilahnya. Bisa menjadi bridging proses pembelajaran yang terutama berbasiskan praktikum ya. Nah, jadi kendala terbesar yang saat ini tentunya kita hadapi adalah masalah mindset sih. Jadi banyak sekali kita dihadapkan dengan kata-kata misalkan, oh tapi kan itu nggak cukup Mas gitu. Memang pembelajaran berbasis metaverse itu tidak diciptakan untuk menggantikan, nggak bisa gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin kayak tadi misalkan kita ngomongin otopsi atau kita ngomongin mungkin ini ngomongin di kesehatan ya, kita ngomongin pembedahan gitu ya. Ya proses tactile di mana memang bagaimana memegang pisau, bagaimana menjahit, bagaimana itu memang harus bisa dipahami gitu. Tapi nah kita sebenarnya bisa belajar dari seperti apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita di industri aviasi ya, di industri pesawat gitu ya. Mungkin kalau Mbak Magda tahu nih, mungkin rekan-rekan juga tahu gitu ya, kan kalau mau jadi pilot itu nggak bisa tuh tiba-tiba langsung pegang pesawatnya gitu. At least sebelum boleh pegang pesawat dia harus bisa lulus dulu simulasi gitu. Simulasi ya bagaimana nih cara minimal kontrol panel yang segitu banyak, at least dia tahulah oh yang ini buat apa, buat matiin engine, buat hidupin engine, buat gliding, apalah dia udah tahu gitu. Baru boleh pegang. Nah, kurang lebih sama gitu. Jadi sebenarnya teknologi metaverse ini bisa menjadi bridging untuk melengkapi proses pembelajaran yang dia membutuhkan pelatihan, experience gitu ya, dan itu nggak bisa hanya di visualisasi aja gitu. Nah, dengan kita melakukan ini edukasi itu harapan kita sih memang kendala terbesar di mana kata-kata itu wah nggak bisa menggantikan itu, at least itu kita sudah bisa bilang oh ini kita bisa loh mulai melengkapi dari yang mungkin sebelumnya seperti apa as is. Sekarang kita bisa melengkapi dengan biaya yang cukup murah dan ini juga tidak terbatasi ruang dan waktu, dalam artian misalkan contoh tadi yang saya sampaikan itu praktikum buat keperawatan yang biasanya itu dilakukan di rumah sakit sekarang bisa dilakukan secara virtual dan itu bisa dari rumah sebenarnya gitu. Jadi udah tidak ada lagi kendala untuk melakukan praktikum dalam kondisi katakan saya tidak berharap itu terjadi ya, tapi ya kita harus belajar bahwasannya ternyata pandemi itu sesuatu yang bisa terjadi gitu kan. We never know kapan akan ada pandemi lagi gitu ya. At least kalau besok lagi katakan ini kita sudah semakin baik, ada pandemi berikutnya kita harus lockdown, proses pembelajaran bisa terus berjalan gitu. Jadi mungkin kendala terbesar itu sih. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah terkait mindset dan juga knowledge. Kemudian kalau yang lain-lain terkait technical itu semua bisa kita bantu gitu, kayak contoh butuh device gitu ya. Misalkan device butuh yang VR itu juga sudah di pasaran gitu ya, tinggal diakses. Kemudian kalaupun nggak mau menggunakannya VR yang mungkin itu investasinya juga cukup lebih mahal biasanya, memang bisa juga menggunakan augmented reality terlebih dahulu gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah ada dan bisa kita akses dengan cukup mudah gitu. Mungkin memang yang belum banyak adalah partner pengembangnya gitu. Saat ini mungkin di Indonesia masih terbatas, tapi ya disitulah posisi kita ya sebagai perusahaan untuk bisa menjadi partner untuk teman-teman bisa mulai belajar, mulai yuk coba-coba kita eksperimen bareng bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang lebih impactful tapi dengan cukup murah dan dengan resiko yang kecil, tentunya dengan menggunakan teknologi metaverse. Gitu. Mungkin itu Mbak Magda. Baik. Ya, terima kasih Mas Indra untuk jawabannya. Nah, yang berikut ini untuk Pak Eka nih bisa melengkapi pertanyaan dari Mbak Dewi Santa M. Bakara ya. Di balik kemudahan yang diberikan oleh metaverse ini, banyak juga pro dan kontra yang timbul dari masyarakat terkait dunia virtual. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak selaku trainer UMKM nih Pak Eka? Kaitannya dengan sebagai trainer UMKM digital dengan fenomena ini. Dan manfaat apa yang sudah diberikan kepada para pelaku UMKM? Lalu seperti apa kira-kira ancaman peluang tadi udah ya, tapi ini dikaitkan dengan UMKM. Dan yang berikutnya Mbak Dewi juga menuliskan apa peran dan dampak metaverse dalam pembangunan IKN sehingga dikatakan dapat memupuk rasa kepemilikan serta kebangsaan terhadap Nusantara. Silakan Pak Eka. Iya, baik Mbak ya. Sebelum menjawab itu, saya berikan satu experience ya. Belum lama itu salah satu UKM yang dibina itu di era pandemi dan akhirnya jadi terbiasa. Salah satu yang menarik dia mulai masuk yang disebut dengan virtual exhibition. Gitu ya Mas Indra ya.
gitu. Dia kaget hubungi saya kurang lebih bilang gini, Pak Eka, terima kasih kepada Kominfo karena beberapa fasilitas internet dan digitalisasi UKM, kami berhasil menembus pasar Jerman seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, ketika UKM itu memandang teknologi itu sebagai satu ruang baru, satu peluang baru untuk mereka, tinggal beradaptasi ke sana. Suatu saat saya juga kaget, salah satu peserta pelatihan ini padahal pernah ikut pelatihan Mbak Mada. Itu punya komen yang menarik dia itu. Ibu, bukannya kemarin sudah ikut pelatihan kok ikut lagi? Ini menarik Mas Indra, saya cerita Mas Indra. Jawabannya itu kaget saya. Pak Eka, kami menyadari belum tentu apa yang sudah kami kuasai kemarin masih berguna di hari depan. Katanya gitu. Dia itu kaget, karena dunianya berubah. Kata dia gitu. Dulu saya itu jago banget Pak Facebook marketing, belum tentu besok bisa efektif. Saya harus belajar yang lain. Nah di sini apa artinya bahwa ruang baru yang dimaksud bisa 4 hal. Yang pertama untuk mengupgrade kemampuan dirinya, gitu ya, ruang virtual ini. Yang kedua tadi ada ruang baru cara memasarkan. Kemudian yang ketiga ruang baru untuk interaktivitas ya. Kemudian yang keempat juga ruang baru untuk mulai memperdalam bidang lain, misalnya digital di dalam transaksi, misalnya seperti itu. Sehingga di sini untuk pertanyaan tadi, kenapa ini menarik bagi UKM? Yang pertama, dia bisa meningkatkan lebih kreatif di dalam pengembangan produk, ya, yang dulunya sulit itu dilakukan, ya. Kemudian yang kedua, dia bisa menambah banyak pengalaman tentang itu, ya. Ya, ini sedikit diskusi kemarin ada sedikit rame ya. Sebenarnya bakpia Jogja itu yang seperti apa? Itu kan pertanyaan gitu. Karena selama ini memang nggak pernah yang buat konten, sehingga ketika ada bakpia jenis baru dan lebih laku merasa itu bersaing. Karena selama ini tidak ada satu edukasi yang menarik ya tentang virtual misalnya, tentang lingkungan bakpia Jogja, cara menikmati dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi satu opportunity untuk itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ruang-ruang virtual ini juga akan bisa meningkatkan UKM yang bidangnya hobi. Aku tuh Mas Indra ada cerita lucu. Saya punya tetangga, waktu itu di gendengnya itu ditulisi tulisan gede. Edek gitu, namanya sebenarnya Ratno. Temennya nanya, Dek, kamu kok ditasi gendeng, kenapa? Padahal itu mau besok. Dia suka burung kenari. Kata dia, jawabnya simpel. Loh, Joyo, kamu tuh nggak tahu sekarang eranya Google Map itu kelihatan dari atas nanti, katanya gitu. Biar kita burung-burung kita itu yang diminati biar cepat datang. Nah itu contoh ya. Ya wong cilik wae iso ngrespon apean bah gitu. Nah di sini Metaverse mungkin punya respon yang lain ya dengan nanti suatu saat bayangan saya device-nya tambah murah. Sehingga sekarang yang perlu kita perhatikan itu ada strategi. Apakah dengan mengadopsi Metaverse misalnya dengan perangkat nilainya X rupiah, bisa meningkatkan lebih jauh dari pengalaman kita di dalam berjualan, dalam mendapatkan pengetahuan, dan di dalam bekerja sama. Kemudian yang berikutnya tadi untuk sektor IKM, ya ini pasti kalau dari pandangan kami itu pasti berguna ya, karena salah satunya dengan Metaverse ini bisa membangun terutama ada di banyak hal, terutama untuk produk-produk yang sifatnya kolaboratif ya. Contohnya suatu kapan itu kita ada diskusi dengan Malaysia, dia kepingin bisa nggak ya Pak nanti untuk desain-desainnya untuk beberapa ruang daripada apartemen di Malaysia itu bisa didesain interiornya di Jogja. Itu dongkrak IKM atau nanti saya seperti itu. Kalau itu diberikan ruang-ruang virtual di dalam mereka untuk mendesain. Saya tinggal mengkomunikasikan ya, gini setuju enggak, bahannya gini setuju enggak, bahannya dari mana kan seperti itu. Ya mungkin itu pandangan saya justru ya memang benar kata Ibu tadi, walaupun nggak sepuh, bahwa selalu harus ada adaptasi belajar baru, terutama karena cara orang menikmati produk, cara mereka mendapatkan produk, cara mereka untuk mendapatkan pelayanan pasti berbeda. Itu Mbak Mada, terima kasih. Iya. Pak Eka dan Mas Indra cerita ini saya tuh imajinasinya kemana-mana loh. Kalau tadi tuh di presentasinya Mas Indra tuh jalan-jalan ke Borobudur dengan VR gitu ya. Tadi kan bisa kita ngunjungin Borobudur, ke Malioboro bisa. Maybe Jumatan juga bisa gitu ya pakai VR ya. Ke gereja bisa pakai VR gitu. Terus menghadiri pernikahan teman gitu kan, nonton konser tadi katanya bisa. Masak, saya kan langsung kerja, aku nggak usah berangkat ngantor ya kan, nggak usah hujan-hujan, panas-panas. Aku bisa pakai VR. Langsung kebayanginnya sebegitu gitu. Mas Indra, untuk pertanyaan Mbak Dewi tadi adakah tanggapan? Boleh loh, silakan.
Wah, itu tadi dari Pak Eka sudah sangat-sangat lengkap sih. Tadi Cuma saya mungkin ngebayangin gini Mas Indra, ya, bisa nggak sih tadi kan di sekolah sama di rumah sakit ya, kalau di mall gitu kira-kira tadi saya belum ada ya untuk menggambarkan situasi ikut belanja di mall dengan VR itu. Mungkin Mas Indra bisa bayangin atau ke pameran UMKM misalnya. Gimana Mas Indra? bisa. Jadi sebenarnya use case-nya tuh sebenarnya macam-macam ya. Sama kayak ketika kita ngomongin internet gitu ya. Internet itu kan mungkin awal-awal kita use case-nya itu cuma baca berita, email, chatting gitu ya. Saya masih ingat awal-awal itu udah bisa punya email, udah bisa Yahoo Messenger atau mungkin MIRC gitu, itu udah kelihatan keren sekali. Nah, tapi semakin ke sini penggunaan internet kita semakin banyak ya. Kita bisa bertransaksi, kita bisa saat ini kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa macam-macam lah ya, bahkan berkolaborasi, mengerjakan sesuatu bareng-bareng. Dulu bikin dokumen gitu ya, kalau namanya approval, wah kirim sana, salah, dibetulin, kirim balik. Nah, sekarang kita udah bisa tuh royokan gitu, bikin satu dokumen bareng-bareng gitu kan. Nah, begitupun juga dengan metaverse ya, dengan era virtual nanti gitu ya. Walaupun mungkin tadi beberapa yang saya tunjukkan memang itu lebih ke use case-nya training hanya supaya memang ada salah satu yang di-highlight. Tapi sebenarnya kita sendiri juga sudah pernah mengembangkan produk-produk yang itu mungkin use case-nya lebih ke transaksional, lebih ke commerce gitu ya. Bahkan saya percaya salah satu use case yang juga nanti akan diadopsi dengan cepat itu adalah commerce. Kemarin saya baru dari San Diego untuk ikutan Augmented Enterprise Summit di San Diego, dan di situ saya beruntung ketemu dengan direktur innovation-nya Walmart. Jadi Walmart itu retail ya, dia perusahaan retail di startingnya di Amerika, tapi memang sudah punya global operation, dan disampaikan langsung gitu. Jadi mereka memang sudah punya beberapa inovasi yang dengan menggunakan metaverse. Salah satunya adalah virtual store. Jadi ya, orang belanja di Walmart sesimpel dia pakai Oculus ya bisa belanja kayak gitu kan. Dan di situ ada beberapa experience lain yang memang tidak didapatkan di physical gitu ya. Tapi yang menarik adalah bukan cuma itu aja. Maksudnya di satu sisi itu bagus ya, kita nyoba, dan kemarin kita juga sudah ada 2 produk, 3 bahkan. Jadi kita ada kayak optik virtual gitu ya. Jadi orang bisa langsung coba kacamata tanpa harus ke optik. Itu kita juga ada produknya, bisa dicek mata. Kemudian kita sempat kerjasama dengan Ekodu buat pengalaman belanja juga seperti itu. Use case itu sangat-sangat besar dan bisa diulik, apalagi kalau sekarang bisa dikatakan itu malah bisa menjadi siapa yang cepat dia dapat gitu. Jadi mungkin teman-teman UKM di sini kalau yang siap untuk berinovasi, kenapa enggak gitu ya, punya toko virtual pertama gitu dari Jogja gitu ya, yang memang jualan bisa di ruang-ruang virtual, malah bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain gitu. Jadi itu use case yang sangat mungkin. Dan yang menarik, oke, balik lagi ke yang tadi yang tentang Walmart. Jadi yang menarik adalah statement dari direktur ini gitu. Jadi beliau mengatakan gitu, wah saya menyesal baru tahu extended reality, baru tahu baru tahu metaverse ini, solusi berbasis metaverse itu baru 2 tahun terakhir gitu. Harusnya kalau saya, karena kita udah menerapkan ini dan ROI-nya, jadi return of investment-nya itu besar sekali gitu. Harusnya ini kalau saya terapkan 5 tahun yang lalu gitu, ROI-nya lebih gede lagi gitu. Dan itu bikin saya quite shock gitu ya. Oh gitu ya. Jadi karena memang ketika itu memang diterapkan dengan tepat ya. Kalau dalam case-nya dia memang end to end gitu, nggak cuma di tokonya, dia juga melakukan itu buat operation. Jadi peningkatan productivity-nya itu bisa menimbulkan efek, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Eka ya. Jadi udah ngeluarin berapa gitu, udah ngeluarin 1 juta gitu, dia bisa balik berapa puluh juta gitu. Jadi kayak nyesel gitu, kok saya baru keluarin sekarang dan kok cuma 1 juta gitu. Jadi itu yang menarik sih. Itu salah satu finding yang paling baru yang saya akhirnya, wah ini memang insya Allah era ke depan ini kita akan sangat banyak berhubungan dengan era virtual tadi ya, yang menyentuh, merasakan, kita udah bisa bermain emosi, kita sudah bisa memanjakan sensori kita, nggak cuma mata dan pendengaran, tapi sampai tactiles, mungkin olfactory, gulfactory, penciuman perasa, itu juga semuanya bisa ikut gitu, nyambung dalam sebuah collective environment intelligence yang bersatu. Wis ngomongin apa sih? Iya,
Iya gitu Mau lah. ngomongin pilpres nanti ya. Iya. Jadi Oke, oke. pilpres. Udah jauh mikirnya, terus aku Jadi berarti jauh besok ini. pilpres bisa pakai Oculus itu ya, kayak VR ya gitu. Udah langsung pikirannya udah kemana-mana gitu, berasa kayak kita dibukakan hal yang baru gitu, langsung imajinasi menjelajah tiada batas gitu ya. Baik Mas Indra, Pak Eka, ada 2 feedback menarik dari partisipan ya, sebelum nanti kita pilih 3 orang yang beruntung mendapatkan giveaway. Yang pertama ini komentar yang menarik dari Mbak Deti. Kalau metaverse diterapkan di berbagai instansi pemerintah mungkin bisa mengurangi anggaran perjalanan dinas ya, Mas Indra. Perjalanannya jadi virtual semua. Mbak Deti, itu Mbak kita harus olahraga biar jalan-jalan, healing, naik turun, menghirup udara segar, nggak di kamar terus ya. Alasan, biar dikirim perjalanan dinas. Makasih komentar Mas Indra. Ya, ya ini ada beberapa sisi, tapi di kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, salah satu poin yang menimbulkan ROI adalah pengulangan besar-besaran terhadap perjalanan dinas tersebut gitu. Karena memang sifat dari training activity yang mungkin terjadi selama ini itu harus centralized ya, harus datang ke training center. Sekarang itu dengan adanya solusi berbasiskan metaverse dengan extended reality, itu kita bisa bikin itu tuh decentralized gitu. Dan tentunya effectivity bukan cuma masalah perjalanan dinas jalan-jalannya, tapi masalah waktu, masalah energi dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang juga sebenarnya bisa kemudian mungkin bisa lebih dibalance untuk melakukan yang lain gitu kan. Nah, jadi ya saya sangat setuju gitu, dalam artian ini adalah salah satu kelebihan gitu. Walaupun mungkin nanti kalau ingin jalan-jalan ya artinya gimana caranya mungkin cutinya kali ya yang dimainkan supaya bisa benar-benar jalan-jalan. Ya. Itu kan aku jadi muncul, ini nanti muncul gangguan kesehatan nggak sih berikutnya? Next time deh kita bahas ya. Ini moderatornya nih udah kemana-mana imajinasinya, beneran deh Pak Eka. Soalnya seru sih, obrolan bener-bener seru. Pak Eka mau kasih komentar sebelum kita merespon satu feedback terakhir? Oh ya, jadi mengenai tadi yang dinas ya. Jadi sebenarnya yang menarik dari sini, kapasitas per individu itu menjadi lebih besar. Nilai manusianya itu jauh lebih tinggi ya. Aku bisa menjangkau pelanggan. Kalau di sektor publik kayak pemerintah, saya bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Lebih banyak problem yang bisa saya selesaikan. Itu kan sesuatu yang menarik. Jadi individu itu di waktu yang sama kapasitasnya lebih luas. Kalau di teori relativitas sederhana Mbak, ya. Mbak Magdalena naik motor tuh, ya. Mas Indra naik sepeda. Pemikiran dari awal pagi itu pasti lebih banyak Mbak Mahda. Aku mau ke pasar, aku mau kuliah, itu banyak sekali. Tapi kalau Mas Indra kan naik sepeda itu pasti lebih kecil kapasitasnya. Nah, ruang virtual ini berusaha untuk keterjangkauan itu jauh lebih luas gitu ya. Itu yang harus kita syukuri sebenarnya, sehingga kita bisa memaksimalkan. Maka di sektor pendidikan, dunia virtual itu salah satu yang menarik adalah berusaha menemukan talenta ke segala arah, Mbak. Sebenarnya itu. Makanya saya penasaran Mbak Dewi, coba kalau nanti bicara pendidikan, bagaimana menemukan talenta di ruang virtual untuk anak-anak itu menjadi PR di era ini. Terima kasih. Menarik, talenta di segala arah atau talenta segala potensi kali gitu ya Pak ya. Ya. Oke, ini ada Mas Eko yang bertanya, apa saja sih fasilitas di Kota Jogja yang sudah bisa diakses melalui metaverse? Nah, ini siapa yang bisa jawab? Pak Eka atau Mas Indra? Mas Indra kan, Mbak Dewi ya. Ini saya mau closing, malah ada Mas Bimo Rianto kasih feedback juga. Memasuki era metaverse saat ini, bagaimana kita harus mewaspadai terhadap keamanan data diri dan privasi? Mengingat banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa teknologi ke depan yang semakin canggih bahkan mampu merekam aktivitas kita seperti karakteristik fisik, cara berbicara, dan lain-lain. Oke, keamanan data diri atau privasi bagaimana? Nah, bila bisa ditanggapi nanti Mbak Dewi ya, boleh jawab yang tadi ya tentang fasilitas Jogja yang bisa diakses melalui metaverse. Ya, Mas Bimo nih pertanyaan boleh ditanggapi Mas Indra tentang keamanan data diri dan privasi, Mas. Ya. Keamanan data diri dan privacy. Oke. Ini menarik sih. Jadi mungkin di sini ada dua spektrum ya yang perlu kita lihat ya. Yang pertama adalah terkait keamanan data. Yang kedua adalah terkait dengan data yang di-capture gitu ya. Di sini kalau kita ngomongin, mungkin saya mau ngomong yang kedua dulu terkait data yang di-capture. Jadi ini memang menarik gitu. Dalam artian mungkin tadi juga sudah disampaikan Pak Eka ya tadi ya di slide yang terkait dengan bukan cuma fisik tapi sampai ke psikologi dan juga bahkan fisiologi
itu bisa tercapture gitu ya nanti di era berikutnya, karena memang kita di era tersebut mungkin mulai dari sekarang pun akan banyak data-data yang itu bukan cuma sesuatu yang kita ketik atau kita ucapkan gitu, tapi benar-benar yang itu mungkin melekat dalam diri kita. Sebenarnya sadar tidak sadar mulai saat ini pun kita sudah mulai bertebaran data-data lain selain itu, selain yang biasanya kita ketik atau kita ucapkan. Contoh biometrics. Saat ini HP-HP itu kan itu udah ada kayak buat scan sidik jari gitu kan. Dan sebenarnya ya pemilik aplikasi itu juga punya akses nih gitu kan. Jadi itu sudah tercapture. Nah, next juga bakal banyak yang bisa tercapture. Nah, pertanyaannya yang lebih penting adalah memang yang pertama terkait dengan privacy dan keamanan data gitu. Kita bisa ngomongin berbagai macam cara proteksi data ya, dan pastinya sampai detik ini pun juga itu berkembang terus tuh, orang yang belajar memproteksi data dan orang yang belajar membobol data gitu. Jadi kayak kejar-kejaran terus lah gitu, dan sampai kapanpun gitu ya. Karena memang kalau menurut saya ini bukan permasalahan metaverse. Ini adalah permasalahan yang memang sudah muncul ketika internet itu ada. Karena internet itu sudah menghubungkan dua device kan. Minimal dua device lah, ada dua PC, ada dua objek komputasi yang bisa berhubungan. Dan di situ sebenarnya ada yang data yang bisa diakses dan ada data yang nggak bisa diakses gitu kan. Dan ini carry on di internet 2 dimensi, carry on at internet 3 dimensi, dan entah berapa dimensi pasti akan ada terus. Nah, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sikapi terhadap hal tersebut itu bukan kalau menurut saya adalah bukan dengan kita takut atau malah menghindari. Tapi kita mesti belajar melatih diri untuk bagaimana sih caranya kita bisa benar-benar punya ownership dan protection terhadap data kita sendiri. Contoh paling gampang gitu ya, kalau kita ngomongin membobol data, yang paling gampang dibobol itu sebenarnya bukan datanya yang di server gitu biasanya, mungkin Pak Eka lebih paham gitu. Tapi justru usernya gitu ya. Kita kasih email lah atau kita kasih apalah gitu kan, SMS, selamat Anda menang dapat GoPay 500.000 gitu kan, kirimkan. Nah, ternyata kita kasih OTP gitu kan. Itu yang bikin sedih, social engineering gitu. Nah, jadi poin saya adalah kalau kita mau ngomongin tentang bagaimana proteksi data dan privacy, justru yang harus kita benar-benar latih adalah bagaimana kita paham apa yang harus kita lakukan untuk memproteksi data kita dan apa yang harus kita hindari supaya data kita itu tidak terekspos gitu ya. Nah, itu yang harus selalu dilatih karena semakin ke sana semakin banyak nih data yang dikolek, potensi untuk kebocoran datanya memang juga semakin besar. Tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, nah itu juga artinya resikonya juga bisa kita minimalisir gitu sehingga data kita cukup aman. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Indra buat saran-sarannya ya. Nah, Mbak Dewi, nggak terasa nih. Mbak Dewi harus bicara juga ya. Ya nggak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi ada sedikit hal penting juga yang Mbak Dewi bisa jawab sebagai tim dari Kominfo Sandi tentang tadi fasilitas Jogja Mbak Dewi yang bisa diakses dengan metaverse. Nah, saya jadi ikut penasaran nih. Silakan Mbak Dewi. Sementara belum ada nih Mbak Magda, mungkin malah ini kan udah ketemu sama yang baurek sama metaverse di kota nih, malah mungkin bisa join kerjasama nih dengan Mas Indra dan tim untuk bisa menghadirkan metaverse. Apa sih yang cocok untuk kota Jogja ini? Kalau sementara ini kita cuman ini Mbak, kemarin menawarkannya cuman wisata melalui CCTV gitu ya bagi warga kota Jogja atau yang pernah atau yang pernah kuliah atau tinggal di Jogja terus kangen lama nggak ke Jogja gitu, apalagi kemarin zaman pandemi COVID gitu kan ya, itu bisa mengakses CCTV yang ada di Jogja Smart Service. Ada menampilkan sudut-sudut kota Jogja, mungkin pernah melintasi di situ bersama dalam tanda kutip pacar atau gebetan gitu kan ya. Nah, mungkin itu akan lebih terasa lagi atau lebih lebih menarik lagi jika itu bisa dihadirkan dalam metaverse kali ya Mas Indra ya. Nah, itu jadi nanti banyak warga kota atau yang kangen Jogja bisa menikmati lewat itu ataupun aplikasi-aplikasi lain yang lebih bermanfaat tentunya bagi masyarakat umum. Gitu Mbak Magda. Jadi sementara memang belum ada.
Nggak apa-apa Mbak Dewi, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu sempat itu kunjungan museum virtual. Oh Kita iya, diundang melalui link Zoom rame-rame kunjungan ke Museum betul. Benteng Randeber, Mhm. kemudian juga kunjungan ke Gumuk Pasir tuh kan. Seru ya berkunjung ke Gumuk Pasir melalui Zoom seperti kita hari ini gitu. Iya, Nggak dan usah kalau nggak salah, kepanasan, nggak betul takut betul. hitam. Dan kalau nggak salah teman-teman Diva Bike juga ya Pak Eka ya. Tadi ada Mas Puji, Iya, kayaknya teman-teman Diva Bike juga menawarkan wisata virtual. Waktu itu betul. malah apanya? Konsumennya malah rata-rata masyarakat Eropa ya Pak Eka ya. Iya, Ya. Wah menarik ya ternyata ya tadi salah satu yang yang disukai adalah mendapatkan pengalaman baru tadi Pak Eka sampaikan. Itu saya ingat banget tuh. Ya menghadirkan pengalaman baru membuat orang jadi tertarik. Baik Mbak Dewi, Pak Eka dan Mas Indra, waktu kita sudah di penghujung ujung-ujung. Nah Mas Indra bantu saya dong pilih 3 nama dari yang interaktif di live chat Zoom untuk bisa mendapatkan hadiah. Nah, sambil saya infokan untuk nanti yang beruntung, hadiahnya bisa diambil di kantor Kominfo Sandi, Kota Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 56 dengan membawa data diri yang berlaku. Kemudian kalau mungkin rumahnya jauh dari kota Jogja, nanti akan dikirim oleh tim Kominfosan melalui jasa ekspedisi ya untuk bisa diterima di alamat masing-masing ya. Jadi nggak usah sedih, nggak usah pesan pesawat atau kereta untuk ambil hadiah, nanti dikirim khusus jika benar-benar rumahnya jauh, dan komunikasikan melalui nomor WA yang ada di virtual background saya ini. Oke, monggo Mas Indra, siapa yang beruntung? Pak Eka aja. Mas Indra no, pembicara utama. Ya, Monggo Mas, Saya- silakan Mas. Saya satu aja lah yang pertama aja deh, yang Mas Eko Angga Suparno. Nah, itu yang tanya pertama kali. 2 lagi Mas Indra. Pak Eka mau bantu 1 boleh deh Pak Eka. Eka satu deh Pak Eka. Ya, Saya yang tadi yang bertanya tentang metaverse untuk UKM, Mbak. Metaverse untuk UKM itu pertanyaan siapa? dari Mbak Dewi Santa Bakara. Iya. Ya. 1 lagi Mas Indra siapa? Apa Mbak Dewi aja, Bu Dewi aja. Yang terakhir. Boleh deh, yuk kerjasama Mbak Dewi 1 Curang lagi. nih Mas Indra, bagi-bagi nih. Oke, berarti ini saya kayaknya memilih yang Mas Eko Anggara Mas yang Eko Anggara menanyakan. udah dipilih tadi sama Mas Oh udah, Indra. oh oh itu ya, Betul. sama kah? Sama. Berarti Sama. beliau tanya 2 kali. Oke, baik. Berarti Bu Deti ini. Bu Deti dari STMM ya kalau nggak salah ya. Mbak Deti CH, betul ya. Berarti 3 nama, saya ulang. Yang pertama, selamat untuk Pak atau Mas Eko Angga. Yang kedua, Mbak Dewi Santa. Yang ketiga, Mbak Deti CH. Ya, 3 nama. Sudah mendapatkan hadiah, silahkan nanti dikonfirmasi ya atau dikomunikasikan langsung ke nomor WA yang tertera di live Zoom atau virtual background ini. Baiklah, pastikan semua sudah isi link presensi untuk kelancaran pengiriman e-sertifikat. Oke. Boleh kita kasih reaction love buat narasumber kita hari ini dan keseruan kita sampai selesai. Dan yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja, terima kasih banyak ya buat atensinya. Ya silahkan tonton dan juga share juga konten ini kepada teman-teman terkasih kita untuk bisa belajar bareng mengenai topik metaverse yang adalah dunia baru era digital ini. Baik Mas Indra, terima kasih. Pak Eka, matur nuwun. Mbak Dewi, adakah pengumuman yang mau disampaikan sebelum kita berpisah? Mungkin agak bocoran dikit, tapi sepertinya masih belum pasti ya Pak Eka ya. Apakah yang minggu depan atau yang 2 minggu lagi? Ini mungkin untuk narasumbernya adalah beliau seorang promotor, salah satu promotor untuk Java Jazz Prambanan ya, Prambanan Jazz itu. Oke, itu nanti teasernya dikit, tapi masih belum pasti nih apakah yang Rabu tanggal 9 atau yang tanggal 16. Nanti selanjutnya coba tetap pantau IG sobat kami. Nah, ini Mbak kreatif director itu. Oh, kreatif director, siap, J. Terima kasih bocorannya Mbak Dewi. Terima kasih juga udah dikawal acara ini hingga tuntas, rasanya lega banget.
acara ini bisa selesai di sesi yang ke-6. Kita ketemu lagi di sesi yang ke-7, ke-8, dan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang udah setia. Boleh dong kita berempat yang di spotlight ini kasih tepuk tangan buat partisipan yang setia ya. Ya, saya partisipan kasih tepuk tangan ke kita. Sekarang Mas Indra, Pak Eka, dan Mbak Dewi yang kasih tepuk tangan ke partisipan ya. Oke deh, dengan demikian tuntas sudah acara kita pada hari ini. Acara spesial gelar bicara Sobat Kami Digitalk sesi yang ke-6. Mengenal Metaverse Era Baru Dunia Digital. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, terima kasih untuk para partisipan, dan terima kasih untuk semua pihak, terkhusus Mas Iwan Zainuri yang sudah memberikan giveaway untuk 3 orang yang beruntung ya. Oke, kalau begitu selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Manuk Doro, Manuk Empret, Pulau Magda nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehat selalu.